Pak Ariko mengatakan, kenapa kita harus takut dengan makhluk-makhluk astral yang sudah dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia merupakan khalifah di muka bumi atau khalifatun fil ard. Jadi selain sempurna, manusia juga menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ditambah perbedaan alam antara manusia dengan makhluk astral. Makhluk astral tidak akan bisa membentuk manusia secara langsung. Menurut Pak Ariko, selama beliau hidup tidak ada dalam berita makhluk astral membentuk manusia. Apabila kita terlalu sedih dengan masalah yang kita hadapi, kesedihan justru akan membawa kita akan sangat mudah dikontrol oleh makhluk astral untuk melakukan tindakan yang akan merugikan diri kita sendiri. Banyak kasus yang kita temui, contohnya manusia membunuh dirinya sendiri dengan menggantung diri, meminum racun, dan sebagainya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29-30, hukuman untuk manusia yang bunuh diri adalah neraka. Oleh karena itu, kita lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi masalah-masalah dunia. Kesedihan yang terlalu dalam akan membawa kita justru ke gebang neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Hororis. Bertemu kembali dengan saya, Zul. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita horor yang akan membawa Anda memasuki dunia alam gaib dan merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral. Pertemuan saya dengan Pak Ariko dan menyaksikan peristiwa-peristiwa gaib membuat saya menjadi lebih yakin bahwa semua tidak bisa dilihat secara logika. Banyak pelajaran yang disampaikan Pak Ariko kepada saya. Saya tahu mungkin sahabat-sahabat hororis bertanya-tanya, siapa sih Pak Ariko? Pak Ariko memang bukan siapa-siapa, tetapi beliau memberikan saya banyak pelajaran tentang alam gaib yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Sebelum saya melanjutkan cerita-cerita horor lainnya, saya akan berbagi informasi yang diberikan Pak Ariko tentang alam gaib kepada sahabat hororis semua. Yang pertama, kenapa sih kita tidak boleh takut dengan makhluk astral? Karena kebanyakan manusia takut akan keberadaan makhluk-makhluk astral. Apabila manusia dalam keadaan sendirian dan di tempat yang menyeramkan, Pak Ariko mengatakan, kenapa kita harus takut dengan makhluk-makhluk astral yang sudah dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia merupakan khalifah di muka bumi atau khalifatun fil ard. Jadi selain sempurna, manusia juga menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ditambah perbedaan alam antara manusia dengan makhluk astral. Perumpamaannya adalah, kita tahu pegulat Rusia yang bernama Khabib, yaitu sebagai petarung hebat. Bila kita bawa Khabib ke laut untuk melawan kawanan hiu, kira-kira menurut sahabat hororis, siapa yang akan menang? Betul, jelas kawanan hiu yang akan menang. Tapi sekarang saya balik perumpamaannya, hiu yang melawan emak-emak. Akan tetapi hiu yang mendatangi emak-emak ke dapur dengan bermodalkan pisau. Siapa yang akan menang? Jelas emak-emak lah yang akan menang. Dari perumpamaan ini kita bisa belajar, walaupun Khabib petarung hebat di alam kita, belum tentu di alam lain Khabib juga hebat. Emak-emak yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa tetapi mengalahkan ikan hiu, jawabannya adalah karena perbedaan alam. Maka itu Pak Ariko menjelaskan bahwa sesakti-saktinya makhluk astral, apabila makhluk astral itu masuk ke alam manusia, maka kesaktiannya itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap manusia. Insya Allah dari penjelasan ini, semoga sahabat hororis tidak takut lagi dengan makhluk astral seperti jin,
setan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, makhluk astral tidak akan bisa mempengaruhi manusia secara langsung. Menurut Pak Ariko, selama beliau hidup tidak ada dalam berita makhluk astral mempengaruhi manusia. Misalkan kuntilanak mencekik manusia sampai manusia itu mati, itu hanya ada dalam film. Makhluk-makhluk astral hanya bisa mempengaruhi manusia agar manusia itu celaka dan menyebabkan kematian. Ada beberapa hal yang membuat makhluk astral dengan mudah mempengaruhi manusia. Yang pertama adalah saat manusia sedang marah. Apabila kita tidak bisa mengontrol amarah kita, maka sangat mudah makhluk astral masuk ke dalam pikiran kita agar melakukan tindakan-tindakan menyakiti. Bahkan banyak kasus manusia akibat emosi, seorang anak bisa membunuh ayahnya, kakak membunuh adiknya, dan banyak lagi kasus-kasus yang dipikir secara logika tidak masuk akal. Oleh karena itu, sahabat hororis harus mampu mengontrol emosi atau amarah agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh makhluk-makhluk astral. Yang kedua yaitu saat manusia dalam kesedihan. Apabila kita terlalu sedih dengan masalah yang kita hadapi, kesedihan justru akan membawa kita akan sangat mudah dikontrol oleh makhluk astral untuk melakukan tindakan yang akan merugikan diri kita sendiri. Banyak kasus yang kita temui, contohnya manusia membunuh dirinya sendiri dengan menggantung diri, meminum racun, dan sebagainya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29-30, hukuman untuk manusia yang bunuh diri adalah neraka. Oleh karena itu, kita lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi masalah-masalah dunia. Kesedihan yang terlalu dalam akan membawa kita justru ke gerbang neraka. Yang ketiga adalah saat manusia tidak bisa menahan syahwat. Hal ini merupakan hal yang disukai oleh makhluk astral dalam mengontrol pikiran manusia. Karena sifatnya membawa kenikmatan di dunia seperti berzina, berjudi, meminum minuman keras, dan lain-lain. Yang akhirnya membawa manusia ke dalam dosa. Dan yang keempat adalah saat manusia sedang tidur. Di cerita sebelumnya, makhluk astral menyerang ibu-ibu hamil saat mereka dalam kondisi tidur. Karena itu, sebelum tidur kita harus melakukan 4 amalan yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Dan yang kelima adalah saat manusia sedang berkendaraan di jalan. Hal ini yang banyak terjadi. Makhluk astral bisa membunuh manusia, tapi tidak secara langsung. Setelah saya cek, menurut persentase Dinas Perhubungan, tingkat kematian rata-rata di jalan raya adalah 33 kasus kematian per jam. Sahabat hororis bisa bayangkan berapa banyak manusia tewas di jalan, dan sebagian besar karena kelalaian manusia itu sendiri. Dari hal itu, makhluk astral sangat mudah dalam mempengaruhi manusia saat manusia itu di jalan raya. Banyak kejadian misalnya saat berkendara, makhluk astral akan membisikkan tutup mata, yang akhirnya mengalami kecelakaan. Contoh selanjutnya adalah makhluk astral akan mempengaruhi pengendara agar melaju dengan kencang motor atau mobil yang dikendarai oleh mereka agar mengalami kecelakaan yang kemudian mengakibatkan kematian. Ketiga adalah kodam. Manusia seringkali ingin mengetahui kodam yang ikut dengannya. Manusia merasa bila memiliki kodam, ada yang melindungi dirinya. Menurut Pak Ariko, buat apa kodam? Tidak ada fungsinya sama sekali. Dan kodam tidak akan menolong manusia. Lebih baik kita meminta perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dukun yang menyesatkan. Menurut Pak Ariko juga hanya sedikit manusia yang benar-benar mengerti secara detail tentang alam gaib. Karena selain memang karunia Allah, butuh waktu panjang untuk memahaminya. Dan biasanya bila seorang manusia mempunyai keilmuan yang tinggi secara batiniah, mereka tidak akan menjadikan keilmuannya sebagai sumber penghasilan
dan mengambil keuntungan dari orang yang mendapatkan musibah. Keilmuannya hanya digunakan untuk kalangan sendiri seperti saudara, kerabat, atau tetangga. Dan keilmuan tidak untuk dipamerkan. Maka itu bila saya mengutip perkataan pesulap merah yang pernah menjadi viral, dukun itu ada dua, yaitu dukun cabul dan dukun penipu. Menurut Pak Ariko, memang benar adanya. Banyak dukun-dukun yang meminta syarat-syarat sebelum mengerjakan perdukunannya. Misalnya menyiapkan bunga 7 rupa, ayam cemani, dan lain-lain. Dan mau berhasil ataupun tidak berhasil, pembayarannya harus tetap di muka. Maksudnya selain syarat-syarat yang sudah ditentukan, pasien juga harus memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit dan sangat merugikan buat pasien itu sendiri. Dan kebanyakan usaha dukunnya tidak berhasil. Menurut Pak Ariko, apabila seseorang yang memiliki keilmuan yang tinggi tidak akan meminta syarat-syarat apapun, dan apabila melakukan kunjungan ke pasien, seorang yang berilmu tinggi tidak akan membawa benda-benda pusaka apapun. Hanya ada yang harus dilakukan oleh pasien, yaitu berdoa, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keempat hal yang sudah saya jelaskan tadi, sahabat hororis, pertama, kita tidak boleh takut dengan makhluk astral. Kedua, makhluk astral tidak akan bisa membawa langsung. Ketiga, tidak ada fungsinya kodam buat manusia. Dan yang keempat, jangan pernah datang ke dukun yang menyesatkan. Mudah-mudahan sahabat hororis bisa memahami dan mengambil pelajaran dari penjelasan tadi. Semoga informasi yang saya sharing ke sahabat-sahabat hororis bisa menjadi pengalaman baru yang menjadikan kita semua lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ketinggalan untuk sahabat-sahabat hororis, untuk selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang seru lainnya dari Pak Ariko. Cerita horor ini akan dimulai dengan empat episode, yaitu episode pertama dari awal kelahiran yang penuh hal-hal mistis dan terjadinya pertumpahan darah. Kemudian episode kedua, masa kecil penuh perjuangan dalam lingkaran makhluk astral. Episode ketiga, yaitu masa remaja yang perlu tuntunan dan bimbingan menghadapi kemarahan makhluk astral. Dan episode keempat, masa dewasa, pengalaman-pengalaman menegangkan dan menyeramkan. Lalu yang terakhir, yaitu episode kelima, adalah episode yang spesial. Nantinya saya akan mengundang via telepon sahabat hororis untuk sharing dengan Pak Ariko secara off air dan on air. Hanya saya yang on kamera, sedangkan Pak Ariko off kamera, hanya suara saja yang bisa didengarkan. Semoga sahabat hororis terus mengikuti pengalaman kami. Kita akan berbagi pengalaman goib dan insya Allah bisa memberikan solusi terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.